untuk memanfaatkan kemiripan sifat metal porfirin dengan enzim antioksidan untuk mendeteksi ROS, kemudian menguji sensitivitas dan selektivitas sensor ini, dan mengembangkan wearable patch dari sensor ini untuk deteksi ROS dalam keringat. Kemudian untuk ROS sendiri, itu produksinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan alkohol, obat-obatan, atau polusi. Nah, peningkatan jumlah ROS yang tinggi ini akan mengakibatkan oksidatif stres atau stres oksidatif yang menjadi pemicu dari penyakit metabolik. Nah, di sini yang akan difokuskan itu adalah H2O2 atau hidrogen peroksida karena lebih stabil dibanding ROS lain dan lebih mudah dikontrol konsentrasinya. Material yang digunakan di sini adalah metal porfirin, yaitu senyawa eh, logam dengan cincin porfirin. Logamnya bisa bermacam-macam seperti magnesium atau mangan, besi, kobalt, nikel. Nah, metal porfirin ini memiliki logam pusat yang sensitif terhadap reaksi redoks. Kemudian sifatnya mirip dengan enzim antioksidan dan dapat mengalami perubahan intensitas fluoresensi. Kemudian fluoresensi itu sendiri itu adalah proses saat elektron dieksitasi melalui sinar UV dari tingkat bawah ini ke tingkat atas, lalu turun perlahan dan memancarkan intensitas cahaya di panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu panjang gelombang biasanya visible. Kemudian sifat fluoresensi dari metal porfirinnya itu sendiri, eh, metal porfirin ini dapat menghasilkan intensitas fluoresensi di daerah 650 nanometer dan juga 600 meter, 600 nanometer yang mana merupakan daerah berwarna oranye. Nah, mengapa menggunakan metal porfirin? Di sini ada beberapa data sensitivitas sensor H2O2 selain metal porfirin, ada kebanyakan dari nanopartikel. Nah, di yang bawah ini adalah sensor platinum porfirin, yang mana menggunakan mekanisme fluorescence quenching itu dapat menghasilkan eh, sensor yang sensitif dengan sensitivitas sekitar 0,1 sampai 0,39 mikrometer. Kemudian untuk mekanisme deteksi H2O2 sendiri, di sini dari fluorescence quenching, prosesnya di sini saat elektron tereksitasi dengan sinar UV, kan elektron itu berada di tingkat tereksitasi. Nah, normalnya proses fluoresensi itu akan menyebabkan elektron turun ke tingkat energi bawah sambil menghasilkan cahaya tampak. Namun pada mekanisme deteksi ini, H2O2 itu dapat mereduksi, oh bukan, H2O2 dapat tereduksi oleh elektron yang ada di tingkat tereksitasi ini, sehingga nanti elektronnya nggak turun dalam bentuk fluoresensi, tapi bereaksi dengan H2O2. Kemudian respon terhadap gangguan ini dari eh, sensor metal platinum porfirin yang tadi. Di sini terlihat bahwa gangguan ini senyawa interferen yang ada di dalam tubuh itu tidak mengakibatkan gangguan yang signifikan terhadap sensor platinum porfirin. Kemudian kandungan dalam keringat eh, ini cukup penting karena sensor yang akan digunakan itu adalah wearable patch yang mendeteksi ROS dalam keringat, sehingga untuk uji selektivitasnya akan digunakan senyawa-senyawa yang dominan berada di keringat. Lalu yang terakhir adalah hydrogel patch. Ini adalah material yang digunakan sebagai bahan dasar wearable patch. Di sini nanti sensor metal porfirinnya akan dimasukkan bersamaan dengan hydrogel patch sehingga membentuk polimer seperti ini melalui reaksi adisi. Nah, hydrogel patch ini bersifat biokompatibel, artinya tidak menghasilkan iritasi, kemudian transparan dan juga fleksibel sehingga tidak mengganggu eh, proses fluoresensi. Di sini contohnya adalah deteksi kalsium. Di sini deteksi kalsium itu pendarannya lebih redup dibandingkan dengan hydrogen patch dengan senyawa lain. Sehingga ini untuk deteksi kalsium. Lalu metode yang digunakan pada topik ini itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama sintesis dan karakterisasi, lalu uji sensitivitas dan selektivitas, kemudian fabrikasi dan juga uji dalam media biologis. Untuk sintesisnya sendiri itu porfirin
bebas dengan garam. Di sini ada tiga, besi, mangan, dan seng. Itu dicampur, dipanaskan selama beberapa jam, diaduk lalu dinginkan, kemudian diekstraksi dan dimurnikan dengan kromatografi kolom, lalu dilanjutkan karakterisasi. Ini untuk mendapatkan sifat optik dan struktur yang dihasilkan dari sintesis ini. Lalu dilakukan uji sensitivitas dengan H2O2 yang bervariasi dan diukur intensitas fluoresensi dan lambda maksimumnya. Kemudian dilakukan uji selektivitas dengan interferen yang terdapat dalam keringat. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu pembentukan fabrikasi PVA. Itu PVA dilarutkan dalam air panas lalu diaduk hingga jernih, didinginkan, lalu ditambahkan dengan metal porfirin. Kemudian dituang ke cawan Petri, kemudian dilakukan proses pembekuan dan pencairan selama beberapa siklus sampai terbentuk hydrogel patch yang kokoh yang kemudian direndam dalam buffer untuk menghilangkan pengotor. Kemudian untuk tahap terakhir, di sini disiapkan larutan keringat buatan. Nah, di sini divariasikan juga konsentrasi H2O2-nya untuk menguji apakah sensor ini bekerja setelah digabungkan dengan PVA atau sifatnya menjadi berbeda. Begitu. Kemudian harapannya penelitian ini akan menghasilkan output berupa data sensitivitas dan selektivitas sensor metal porfirin. Di sini ada tiga, ada besi, mangan, dan seng. Lalu dihasilkan juga prototype wearable sensor fleksibel dari PVA tadi yang dapat mendeteksi ROS secara real time dan juga validasi performa sensor dalam keringat buatan untuk mendeteksi ROS. Yang terakhir adalah keterbatasan dan potensial pengembangan. Di sini keterbatasannya adalah sensor masih belum cukup sensitif untuk mendeteksi ROS dan belum dapat membedakan jenis ROS-nya secara spesifik. Nah, untuk itu dibutuhkan pengembangan berupa rekayasa struktur, eh, misalnya kombinasi metal porfirin dengan substituen yang berbeda, dan juga digabungkan dengan nanomaterial lain untuk mendapatkan sensitivitas yang lebih tinggi. Lalu keterbatasan yang kedua adalah masalah difusi ROS yang terbatas dalam PVA. Kemudian sensor juga rentan terhadap degradasi dan photobleaching. Nah, di sini dapat dibuat solusi berupa optimasi matriks hydrogel atau material untuk hidrogelnya digunakan yang dapat meningkatkan difusi ROS dan juga melindungi sensor porfirin ini agar lebih stabil. Lalu keterbatasan yang terakhir, pembacaan sensor ini masih bersifat visual dan cuma mendeteksi parameter ROS saja, jadi kurang akurat dan informatif. Sehingga diperlukan integrasi dengan sistem digital dan juga integrasi dengan sensor-sensor lain seperti sensor glukosa ataupun sensor pH agar lebih informatif. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya dengan yang lain ya, yang presentasi apa namanya, referensinya bisa disitasi aja di belakang di tertentu ya. Oke, Pak. Maksudnya di bawah slide gitu ya, biar nggak usah lagi ke referensi satu slide gitu ya. Oke, Pak. Karena apa namanya, bagus sih nggak apa-apa, cuman biar langsung aja terima kasih ya, di situ terima kasih, itu sih saran saya. Tapi kalau mau seperti ini lagi, biar nggak banyak aja slide-nya, karena mending langsung disitasi dari slide ditaruh di slide gitu loh, paham ya, taruh di bawah slide Paham, gitu. Pak. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau kalau nggak ada saya yang nanya. Ini coba lihat judulnya. Apa bedanya dengan yang biasa dilakukan orang lain yang kamu ingin tawarkan? Dari percobaan sebelumnya itu yang digunakan adalah platinum porfirin. Nah, di sini saya mau mencoba dengan beberapa jenis logam lain seperti besi, mangan, dan juga seng. Kemudian digunakan untuk
eh, wearable patch. Jadi bisa ditempel langsung ke kulit. Kalau kalau orang sudah melakukannya apa? Ada yang sudah menggunakan dengan metal nggak? Sudah ada harusnya. Baru platinum, Pak, setahu saya. Platina ya. Iya. Nah, sekarang platina itu kan dia logam inert. Terus apa namanya? Anda menggunakan logam-logam yang bisa punya kereaktifan yang berbeda. Hmm. Dalam porfirin kan ada besi, mangan, segala macam. Nah, bagaimana menggunakan sensor fluoresensi ini pada porfirin itu? Halo? Halo. Untuk platinum itu sebenarnya dia dalam bentuk logam sih, Pak. Jadi kira-kira sifatnya mirip kayak senyawa koordinasi. Jadi buat logam lain juga harusnya mirip-mirip karena sama-sama bisa teroksidasi juga. Iya, kan kalau dia dalam deret volta ya, coba ya. Deret Hmm, volta platina lebih kemana? ke Reduksi kanan. ya, Ya. mudah teroksidasi nggak? Lebih sulit. Ya, besi lebih mudah kan? Ya. Nah, kenapa kalau besi bisa, Kenapa, Pak? ya kenapa menggunakan besi kalau memang dia reaktif? Eh, Kenapa besi? Karena dia bisa bereaksi juga sih dengan H2O2 Iya, seperti platinum. platinum, Platinum di sini yang dipakai platinum 2 plus, Pak, bukan platinum logamnya. iya bisa Jadi bereaksi dari dengan dengan H2O2 nggak? bisa dari ini. Bisa. Platinum bisa di sini. Di sini dia bisa bereaksi karena konsentrasi intensitas fluoresensinya di sini terbukti dia turun karena penambahan H2O2. Berarti dia bisa bereaksi. Ini kan hasil orang lain dengan menggunakan platina kan ya? Iya, Nah, terus yang Anda tawarkan dengan besi, mangan, itu kan memang belum ada hasilnya, tapi kan dari segi interaksinya dia mudah teroksidasi. betul, Pak. Logam reaktif itu kan, ya. Iya. Dan dia mengikat berapa ligan di situ? Masing-masing 4, Pak. 4 ya. Karena Karena ada porfirin. ada 4 atom donor. Ini kan dia donor, apa atom donornya? Nitrogen. Nitrogen. Itu prinsip sainsnya nggak diajak, nggak dibahas. Coba mana prinsip sains yang kamu sampaikan? Ini sama fluoresensinya. Iya, oke. Tapi kan Fluoresensi, metoporfirin. metal porifirin kan juga sebenarnya kamu juga bisa. Kamu udah belajar kompleks kan? Sudah, Pak. Sudah ya, udah belajar. Ini yang kayak gini mah biasanya oktahedral atau tetrahedral. Yang ini segi 4 planar, Pak. Kira-kira dia punya ini 4 gitu ya. Ini kita ngomongin kimia dasar aja. Fluoresensinya oke deh, tapi itu kan kalau fluoresensi orang orang fisika gitu ya ngomongnya, orang-orang sains juga, teknik juga tahu. Tapi apa yang kimia bisa dilihat efek dari fluoresensi itu, dan juga ketahanan kekuatan ion ligan kan dengan si siapa? Atom donor kan ya. Iya, Pak. Ini ligannya ligan kuat, ligan lemah. Ligan kuat. Ligan kuat. Cuman ion logamnya. Nah, ion logamnya yang kamu mau tawarkan itu besi kan? Besi, seng, dan mangan. Nah, mana yang lebih kuat Seng, Pak. yang akan Kalau dipakai? dengan nitrogen. Hah? Kalau dengan nitrogen, seng lebih kuat, Pak. Seng. Bukan seng Iya. itu.
Kan salah satu cirinya apa, ionnya lebih besar ya. Kan besi itu kan ada besi 2, besi 3 kan? Iya, Iya, kalau besi 3 mana lebih kecil sama besi 2? besi 3. 3, ya. Ya itu juga. Jadi menurut saya ini agak lebih masih belum spesifik ke arah logam mana yang kamu mau tawarkan. Metal sama polistiren oke idenya. Yang ditawarkan ada 3 logam. Tapi logamnya yang mau dipromosikan gitu ya, dari kekuatan liganya, dari kekuatan ion logamnya, kerapatannya dengan ligan, kemudian bagaimana dia berfluoresens kan itu kan dilihat dari situ ya. Betul, Pak. Nah itu belum dilihat, makanya prinsip sainsnya dari yang kompleks, kemudian kereaktifan logam itu belum dilihat. Jadi mending pilih satu, kita diperbaiki, pilih satu yang mana yang mau ditawarkan ya terkait ion logam. Terakhir, ini untuk apa sih fungsinya Untuk deteksi H2O2. H2O2? Nah, jadi kalau dia bereaksi sama H2O2 gimana? Kalau dia tidak bereaksi dengan, dia pasti bereaksi sama H2O2 ya. Ya, Maunya bereaksinya bagaimana? Bereaksi aja atau dia menghasilkan seperti apa? Oh, kunci produknya adalah dia mengendap misalnya, menjadi eh, FeO2 misalnya. Kalau Fe yang kamu pilih. Itu tolong ditambahkan di slide ya. Jadi oke, biar Pak. tahu reaksinya yang diharapkan seperti apa. Harapannya penurunan fluoresensi sih, Pak. Intensitas fluoresensinya berkurang. Iya, samping H2O2-nya jadi apa? Setelah diter. Ini, Pak, di reaksi ini jadi air. Oke, nah itu yang disampaikan ya. Di Oke, Pak. apa? Menjadi hal yang eh, artinya nggak ada logamnya lagi, logamnya nggak jadi campur gitu. Maksudnya ada nggak pengaruh logam ada di situ, ya? Oke, Pak. Ini logamnya kemana? Bilang, Logamnya di ini, di PT porfirin yang ini. Bereaksinya kan. ya berarti diikat sama PT. Iya, diikat sama porfirin. Berarti dia pertukaran logam. Ya awalnya jadi pakai logam besi gitu ya. Jadi yang pertama logam apa yang kamu pilih, kemudian kekuatannya mana yang lebih baik, kemudian keaktifannya, dan ini jadinya seperti apa? Apakah logamnya akan hilang atau logamnya akan ditangkap jadi pengendap wujudnya, gitu ya, dari yang sudah ada seperti apa harapannya kan outputnya. Karena mungkin yang sebelumnya nggak bagus karena airnya lebih sedikit, ternyata produk sampingnya lebih banyak, gitu ya. Kan kita juga pinginnya lebih efektif, produk sampingnya lebih sedikit. Iya, Pak. Oke, terima kasih Tekad, bagus topiknya, Ya, cuman pembahasannya belum spesifik banyak. baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Femi, ada Femi? Ada, Pak. Mana? Ini aku sebentar. Saya belum jadi co-host loh. Oke, sudah. Sudah, silakan. Kedengar nggak, Pak? Dengar, tapi agak gemas. Tes. Pak, Ya, ini nggak mau. Oke. Assalamualaikum, Pak. Sebentar, Bapak. belum ada slide-nya Femi.
Oke, sambil Femi menyiapkan yang mau sampaikan untuk semua kelompok, ada 2 tugas Anda minggu depan ya. Yang pertama, topik kelompok mohon sudah ada fix, dan juga budget. Insya Allah akan ada budget untuk kalian walaupun tidak terlalu banyak. Kira-kira budget yang dibutuhkan. Kalau memang nggak butuh budget untuk melakukannya ya apa-apa. Misalnya saya cuma pakai aplikasi Pak, aplikasinya cuma 20.000, nggak apa-apa misalnya, atau gratisan gitu kan, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti hari Kamis saya akan omongkan, minggu depan kalian akan buat tolong diskusikan topiknya ya, karena setelah ini ya langsung presentasi, setelah presentasi individu langsung presentasi kelompok. Baik, silakan. Ini kok metode langsung metode nih? Ya sudah, Femi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Femi Dina dengan NIM 105255047 dengan judul pengembangan serum antioksidan alami dari ekstrak kulit manggis melalui teknologi nanoemulsi. Pada perencanaan penelitian ini, saya mengangkat pemanfaatan bahan alami dalam bidang kosmetik, khususnya kulit buah manggis. Selama ini, kulit manggis sering dianggap sebagai limbah, padahal sebenarnya mengandung senyawa antioksidan seperti xanthon yang cukup tinggi. Antioksidan ini penting karena dapat melindungi kulit dari radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini dan masalah kulit lainnya. Namun, pemanfaatan senyawa aktif dari bahan alami masih memiliki beberapa kendala, seperti kurang stabil atau sulit menembus pada lapisan kulit secara optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknologi nanoemulsi sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan stabilitas dan penyerapan zat aktif. Tujuannya yang pertama, untuk mengembangkan formulasi serum antioksidan berbasis ekstrak kulit manggis dengan memanfaatkan sistem nanoemulsi guna meningkatkan stabilitas serta efektivitas senyawa aktif dalam melindungi kulit. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kemampuan penetrasi dan penyerapan senyawa xanthon ke dalam lapisan kulit melalui pembentukan droplet berukuran nano. Untuk metode pembuatan pembuatan serumnya itu yang pertama, eh, kulit buah manggis. Oh, kulit buah manggis dikeringkan eh, dalam oven dalam suhu 60 sampai 90 derajat Celcius sampai sampai kadar air kurang lebih 14%. Lalu kulit manggis digiling dan disaring. Setelahnya diekstraksi menggunakan cairan larutan etanol 95% dengan perbandingan 5 gram bahan berbanding 100 ml etanol. Lalu setelahnya ekstrak saton dicampurkan. eh, Tahap selanjutnya, ekstrak dicampurkan dengan fase minyak, kemudian ditambahkan surfaktan untuk menurunkan tegangan antarmuka. Selanjutnya, fase air ditambahkan secara bertahap sehingga terbentuk emulsi awal. Campuran tersebut kemudian dihomogenisasi menggunakan kecepatan tinggi untuk menghasilkan droplet berukuran nano. Nah, di tahap akhir eh, dilakukan evaluasi untuk mengetahui kestabilan dan karakteristik produk yang dihasilkan. Pada prinsip yang pertama, eh,
kulit manggis merupakan sumber utama senyawa xanthon yang memiliki konsentrasi yang tinggi dibandingkan buah lainnya. Selain itu, kulit manggis juga mengandung senyawa fenolik, flavonoid, tanin, dan antosianin yang berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Kandungan fenolik terhadap aktivitas kandungan fenolik pada kulit manggis diketahui jauh lebih tinggi dibanding daging buahnya, sehingga menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih kuat. Senyawa-senyawa ini dapat diekstraksi menggunakan pelarut organik seperti etanol, di mana komponen nonpolar seperti xanthon berperan utama dalam memberikan efek farmakologis, terutama sebagai antioksidan. Lalu yang kedua, nanoemulsi ini merupakan karena saya menggunakan teknologi nanoemulsi. Nah, nanoemulsi ini merupakan sistem koloid yang terdiri atas dispersi fase minyak dalam fase air yang distabilkan oleh surfaktan. Ukuran droplet menghasilkan luas permukaan yang tinggi sehingga meningkatkan stabilitas termodinamika semu serta efisiensi pengantaran zat aktif dalam sistem. Lalu yang ketiga, surfaktan ini merupakan senyawa amfifilik yang mampu menurunkan tegangan antarmuka antara fase minyak dan air, sehingga memfasilitasi terbentuknya sistem emulsi yang stabil. Kekurangan dari produk ini itu yang pertama, penggunaan surfaktan yang tidak tepat dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan kesediaan. Lalu yang kedua, senyawa aktif alami relatif mudah terdegradasi jika tidak disimpan dengan baik. Yang ketiga, stabilitas produk dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan paparan cahaya. Nah, output yang dihasilkan itu yang pertama, formulasi serum nanoemulsi berbasis ekstrak kulit manggis berkarakteristik fisik yang stabil dan homogen. Lalu yang kedua, meningkatnya bioavailabilitas topikal dan efektivitas antioksidan xanthon melalui peningkatan penetrasi ke lapisan kulit. Lalu yang terakhir, terciptanya inovasi produk kosmetik berbasis bahan alami yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomis. Cukup sekian, Bapak. Oke, ada yang nanya. Terima kasih. Ada yang nanya? Tuh, ada yang nanya nih. Resen aja. Oke. Dari saya, kalau tidak ada. Femi, ini serumnya dari kulit manggis. Iya, Pak. Kok sudah orang lakukan? Apa bedanya sama yang lain? Kenapa, Bapak? Bedanya mana? Kalau eh, biasanya kan yang yang aku coba pakai pakai cara nano emulsi jadi supaya si serum manggisnya tuh lebih masuk ke kulit. Ya, rata-rata semua pakai pakai jadi emosi. Halo? Iya, iya, Bapak. Bedanya bedanya itunya, caranya, metodenya. Nanonya. Iya, Bapak. Nanonya atau emosinya yang kamu tangan ininya. Bedanya. Metode pembuatannya, Bapak. Metodenya apa beda sama yang lain? Yang lain, yang lain aku kurang tahu, Bapak. Ya, Sebenarnya, harusnya sebenarnya perbedaannya nggak signifikan, Bapak. Cuman tidak masalah alternatif. kalau kamu tidak masalah kalau kamu mengusulkan membentuk nano emulsi. Kenapa nano emulsi lebih bagus dibandingkan emulsi biasa? Nggak masalah. Kan ada manfaatnya. Ya, karena kalau pakai metode yang nano emulsi itu droplet serum
dari santonnya itu lebih kecil, Bapak. Jadi dia lebih bisa penetrasi ke kulitnya itu bisa lebih. Penetrasi kulitnya lebih maksimal karena kalau emulsinya kan biasanya tuh ukurannya mili ya atau mikro. Nah sekarang kamu usulkan nano, harusnya di latar belakang terus tujuan itu yang sudah ada orang melakukan menggunakan dengan percobaan emulsi. Terus kenapa dibutuhkan yang lebih kecil? Masalahnya di mana? Mungkin nggak tadi? Nah, Iya, Bapak. coba lihat tadi. Nggak ada ya? Oke, karena waktu dua lagi ya. Saya bertanya nih. Ekstrak etanol 95%. Persen apa tuh? Lain kali untuk semuanya ya. Kalau tulisan itu jangan putih. Kalau bisa. Kalau backgroundnya putih. Udah backgroundnya putih, tulisan putih ya. Ucek matanya. Jadi nanti kalau kalau bisa tulisannya hitam, ya kontras lah ya. Oke, terus kenapa 95%? Itu sebagai pelarutnya, Bapak. Itu satuan apa? Satuan apa itu? Kenapa, Bapak? Maaf. 95% itu satuan apa? Satuan atau persen apa itu? Iya, kadarnya Bapak kadar etanol 95%. Oh, kadar 95%. Iya, Artinya Bapak. apa kalau 95%? Ih, baru aja ujian kemarin. Berat per volume, volume per volume, volume per berat. Apa? Berat per berat. Ini persennya. Nggak tahu. Coba cari ya Volume per masuk. volume, Bapak. Ya, nanti tambahkan itu persen berat per volume ya. Nah, kemudian ini homogenitas. Nah, ini yang dua tahap terakhir itu yang bingung saya, tiba-tiba dari fase cair kemudian jadi nano. Ah, ini Bapak kan setelah setelah diekstraksi menggunakan etanol, nanti ekstrak xanthonya tuh dicampur dalam fase minyak. eh Setelah itu kemudian ditambahkan sama surfaktannya, lalu ditambahkan fase air setelah campuran setelah dicampur baru dihomogenisasi. Ya, terus jadi nanonya gimana? Ini Bapak kan jadi nanonya itu dihomogenisasi ini tuh dengan kecepatan tinggi sehingga terbentuk ekstrak yang berukuran nano. Mau apa dikocok atau sentrifugasi. Iya Bapak, iya Bapak. Itu sentrifuga terus kok dapatnya supernatan dong. Supernatannya langsung kamu dapat nano emulsi. Oke, coba Iya lihat Bapak. prinsip sainsnya. Coba di ini lagi lah lebih detail nanti metodenya kan metode nano yang kamu kembangkan. Mana prinsip sainsnya? Terakhir prinsip Ini sainsnya. Bapak. Mana? Tujuan ini mah. Terakhir ini prinsip sains Bapak. Ya, santon dalam kulit manggis. Iya. Terus apa yang kamu lihat strukturnya? Jadi kan di dalam kulit manggis ini tuh ada senyawa zaton ya Pak. Nah ini tuh senyawanya tuh bagus untuk menangkal radikal bebas sebagai antioksidan. Jadi
Sebenarnya yang lebih di highlight dari serum manggis yang aku buat ini tuh lebih ke senyawa dari xanthonnya, Bapak. Iya, maksud saya aktivitas apa prinsip sainsnya apa? Misalnya kamu jelaskan ini ada gugus-gugusnya gitu loh ya. Terus kenapa nano emulsinya itu kan nomor 3 tuh ya, sulfaktan kan? Peran sulfaktan dalam sistem nano emulsi. Faktor senyawa amfifilik. Nah, ya benar, terbentuk sistem emulsi yang stabil. Nah, saya tanya sekarang kalau surfaktannya ini apa? Kan ada ionik, ada anionik, kationik ya. Ini Iya, surfaktan jadi gitu. surfaktan yang ini tuh senyawa yang memiliki bagian yang Bilang. Oke, terima kasih lah Femi. Jadi nanti tolong nano emulsinya lebih dijelaskan ya, prosesnya, kemudian kelebihannya dengan yang sudah ada. Karena orang sudah pernah melakukan ini. Santom itu ada minumannya dulu tuh namanya santom dari kulit manggis. Ya pernah minum namanya santom. Nah, tinggal kenapa santom itu dari proses ekstrak santomnya ditambahkan fasa minyak menjadi nano emulsi itu tolong jelaskan dan prinsip sainsnya ya. Oke Femi, terima kasih. Selanjutnya Nida, lahir. Kita nggak apa-apa sampai jam 11 ya. Jam 12, sorry. Jam 12-an. Silakan Nida, bisa? Bisa Pak, sebentar saya persiapkan dulu ya Pak. Femi ya. Femi hilang eh. Itu, jadi kalau kalian membuat slide juga tolong lihat, bisa dibaca dengan jelas slide-nya. Jadi background-nya putih, tulisannya putih. Susah, apalagi nggak terlalu gelap background-nya ya. Di belakang tulisan. Kemudian highlight aja yang spesifik satu yang kamu mau rubah gitu. Silakan Ida. Ya, baik bisa saya mulai ya Pak, sebentar. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Islami Salama dengan NIM 105255073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan abstrak dari tugas perancangan rekayasa dan desain mengenai tekstil ramah lingkungan berbasis ekstrak pigmen bakteri menggunakan mordan alami dari daun loba atau Simplococcus sp. Gitu ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya untuk memilih topik ini gitu? Yang pertama, saat ini industri tekstil itu masih bergantung pada pewarna sintesis, yang dimana penggunaan mordannya atau fiksasi warnanya itu masih menggunakan logam berat, yang di sini tuh bersifat toksik serta mencemari lingkungan perairan. Selain itu juga dia bersifat karsinogenik ya, atau memicu kanker pada kesehatan kulit gitu. Yang kedua yaitu banyaknya limbah sampah organik yang melimpah di TPA gitu dan berpotensi menghasilkan emisi gas metana. Yang terakhir yaitu adanya kebutuhan akan sustainable fashion di pasar yang mendorong inovasi pigmen tekstil alami sebagai inovasi yang ramah lingkungan, aman bagi kesehatan, dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, tujuan dari ide abstrak saya ini yaitu yang pertama mengoptimalkan ekstraksi pigmen bakteri dari media food waste, dan juga memanfaatkan daun loba atau Simplococcus sp sebagai mordan alaminya. Dan yang ketiga, proyeksi potensi penerapan proses menuju skala industri serta kontribusinya terhadap ekonomi sirkular. Baik, yang pertama
ini ada diagram ya, yang dimana prosesnya bermula dari pemanfaatan limbah organik atau vegetable waste, ada juga fruit waste, yang dimana nanti sumber limbah ini akan diolah gitu ya, nanti melalui prosesnya secara fisikal dan chemical agents yang akan berubah menjadi bioproduk bernilai tinggi gitu. Dan sistem ini akan menghasilkan pewarna atau pigmen alami yang ramah lingkungan dan juga zero waste disposal, jadi bersifat aman bagi lingkungan gitu. Nah, di sini ada alur atau mekanismenya. Yang pertama ini itu limbahnya itu sirkularisasi proses di sini. Kemudian dimasukkan kepada reaktor yang dimana nanti akan ada bakterinya gitu ya. Misalnya di sini ada Serratia chromobacterium. Kemudian melalui proses bacterial debris yang dimana ini juga disterilisasi dan diperolehlah si pigmen naturalnya gitu. Nah, kemudian proses selanjutnya ini ada ekstraksi pigmen intraseluler yang menggunakan ekstrak daun mordan organik sebagai sumber logamnya, yang dimana di sini tuh dia kaya akan ion aluminium ya, Al3+. Nah, kemudian di sini molekul pigmen bakteri di sini akan berikatan gitu ya dengan serat kain pada selulosa, yang dimana di sini akan membentuk ikatan koordinasi. Nah, kemudian diaplikasikanlah pewarnaan ini atau dyeing tekstil pada kain-kain di industri. Yang dimana output produknya ini akan menghasilkan tekstil yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ini ada metode ekstraksi pigmen dari bakteri. Ini diagram ini banyak ya metode ekstraksinya, dari ada ultrasound assisted extraction sampai microwave assisted extraction. Tapi karena ide saya ini mendukung lebih ke arah prinsip green chemistry, sehingga saya pikir yang paling ideal ya untuk mendukung ide saya ini yang ultrasound assisted extraction. Kenapa? Karena yang pertama dia cost efektif ya, biayanya cenderung lebih murah. Kemudian dia meningkatkan performa ekstraksi gitu, dan juga dia distribusi energinya hemat. Nah, selanjutnya di sini ada diversi warna gitu. Apakah dari si sumber limbah ini akan menghasilkan berapa warna itu? Banyak ya teman-teman semua dan juga Bapak. Di sini ada pigmennya akan menghasilkan beberapa warna, bisa merah, kuning, dan hijau. Salah satunya yang hijau itu bersumber dari klorofil, kemudian kalau merah dari astaxanthina gitu. Nah, di sini sendiri ada sumber-sumbernya atau source pigmen-pigmen yang dihasilkan itu, misalnya di sini violet ya. Mohon maaf sebelumnya ini agak blurry. Nah, source-nya ini dari bakterinya, ini misalnya ada Collinium sp gitu ya. Kemudian untuk pigmen melanin juga ya, ada dihasilkan dari Bacillus cereus gitu. Ya, selanjutnya di sini saya menggunakan fiksasi alami dari daun loba ya, Simplochus sp, yang dimana ini sebagai jembatan ikatan kovalen koordinasi alaminya. Di sini dari studi literatur yang saya dapatkan ada staining scale atau seberapa kuat sih dia tahan dalam kain gitu ya. Di sini keterangannya kalau 1 sampai 5 itu dari yang sangat buruk sampai baik sekali gitu. Dan hasilnya pada staining scale dan juga gray scale ini menunjukkan bahwa ketahanan luntur atau staining scale ini mencapai angka 4 sampai 5, yang dimana ketahanannya ini cukup baik sekali ya, meskipun menggunakan mordan alami gitu. Nah, kemudian di sini ada prinsip sainsnya. Yang pertama di sini bagaimana dari sebuah sampah ya awalnya mekanisme biosintesis pigmen. Saya mengambil biosintesis pigmen merah ini sebagai contohnya dari food waste hingga menghasilkan pewarna merah pekat gitu.
Nah, yang pertama itu limbah itu dihidrolisis dulu, kemudian nanti setelah terhidrolisis akan terpecah menjadi amilase dan protease ya. Kemudian terbentuklah glukosa yang dimana dia akan menjadi asam amido seperti prolin dan serin. Nah, kemudian di sini ada tahap metabolisme intraseluler pada sel bakterinya. Misalnya di sini mengambil bakterinya Serratia marcescens yang dimana nantinya setelah proses jalur glukosa, kemudian jalur asam amino dan terjadi glikolisis gitu ya, nanti dia akan terkondensasi dan menghasilkan enzim PIXI ya, yang dimana ini mengandung prodigiosin atau pigmen merah, sehingga nanti akan tampak warna merah. Mekanisme warnanya kemudian menyerap pewarna ini akan berwarna merah pekat dan menyerap cahaya biru hijau sekitar 535 nanometer dan memantulkan cahaya merah. Jadi tampak oleh visualisasi mata kita akan berwarna merah gitu ya dari sel bakteri Serratia marcescens ini. Nah, kemudian di sini ada mekanisme fiksasi warna kimia koordinasi melalui kompleks skala logam perwarna. Jadi ini tuh lebih ke gimana si daun daun yang tadi ya, daun loba itu yang kayak akan ion Al3+ ini bisa mengikat partikel negatif parsial negatif di serat kain selulosa yaitu katun gitu. Nah, kemudian asam Lewis Al3+ ini akan saling membentuk ikatan kovalen koordinasi yang dimana itu akan membuat si pigmennya long last dalam kainnya gitu. Kemudian sehingga ketahanan lunturnya meningkat ke skala 4-5 di grayscale yang tadi saya tunjukkan di slide sebelumnya. Kemudian di sini juga terbentuk complex lake atau tidak larut air dan pengkentalan multigigi atau multidense chelation untuk stabilitas maksimal. Jadi agar kainnya tidak cepat luntur. Nah, selanjutnya ada output yang diharapkan. Yang pertama, produk pewarna ini atau tekstil alami berbasis biosintesis pigmen dari limbah organik yang terfiksasi menggunakan mordan alami atau daun loba. Kemudian yang kedua, data performa pewarna meliputi kestabilan warna terhadap pencucian serta efisiensi produk pigmen hasil biosintesis. Yang ketiga, evaluasi awal proses pewarnaan dalam kerangka berkelanjutan, mencakup potensi skalabilitas dan keterkaitan dengan prinsip ekonomi sirkular. Nah, di sini saya melakukan evaluasi dengan matriks sederhana ya, apakah berpotensi gitu ide ini untuk lanjut dalam skala besar. Nah, yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ini karena saya menggunakan limbah organik, jadi cukup melimpah dan low cost ya atau murah gitu. Kemudian ada nilai tambah juga dari konversi limbah menjadi pigmen alami yang berguna gitu. Selanjutnya ada substitusi yaitu berpotensi menggantikan perwarna sintesis berbahaya yang mencemari lingkungan dan juga bersifat karsinogenik. Nah, selanjutnya dari skalabilitas potensialnya yang pertama prosesnya itu dari biosintesis yang dapat dikembangkan dari skala lab ke skala yang lebih besar atau industri dan bahan bakunya tidak bergantung pada sumber langka sehingga teknologinya relatif sederhana dan diadaptasi ya. Kemudian prinsip ekonominya pemanfaatan limbah sebagai bahan baku yang dimana ini sirkular ya, jadi kita mengolah lagi gitu sampah yang ada yang tersedia dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, jadi mendukung sustainability dan green chemistry. Kemudian produk ini lebih biodegradable dan ramah lingkungan dibanding dengan pewarna sintesis yang biasa digunakan dalam skala industri. Untuk presentasi saya cukup. Ada pertanyaan? Terima kasih Nida. Ada pertanyaan dari audiens? Aduh, kenapa sih kalau online nggak ada yang nanya?
harus sih beberapa deh nanya waktu online-nya. Oke, kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Nida, Ya, Pak. coba lihat metodenya. Ini sudah ada yang melakukan atau belum Sudah, Pak. sebenarnya? Di referensi yang saya baca, ini Pak slide-nya. Ya, Nah, di referensi yang saya baca itu sebelumnya ada yang menggunakan limbahnya itu menggunakan limbah kulit manggis. Nah, tapi dia itu belum menggunakan mordan alami ya, masih jadi stainnya itu sangat kurang gitu. Jadi cepat luntur gitu. Disarannya mungkin stainnya lebih ditingkatkan untuk penelitian selanjutnya seperti itu, Pak. kendalanya apa sama yang sebelumnya sih? Stainnya aja. Iya, stainnya aja karena jadinya cepat luntur karena penggunaan pigmen alami itu sendiri, Pak. Yang penasaran saya ada dua ya. Yang pertama, hasilnya itu nanti kan jadi apa sih namanya? Ada efek sampingnya nggak sih? Jadi limbah lagi. Eh, Atau mungkin murni pewarna semua? pewarna, seharusnya pewarna semua sih Pak, karena ini kan dari diekstraksi ya dari sampahnya, jadi pigmen gitu, full pigmen. Oke, berarti nggak ada 100% jadi pewarna ya. Jadi nggak jadi ada efek jadi ampas lah yang tidak bisa dilakukan organik gitu. Nah, Ya, sama limbah organik yang seperti apa yang bagus dipakai masuk dalam sini? Karena kan bakterinya kan macam-macam kalau limbah organik itu ya. Nggak mungkin ya, bakteri yang pastinya menggunakan yang punya apa ini, punya pigmen warna yang banyak. ya. Mungkin solusinya untuk supply-nya itu kayak kita ambil dari perusahaan misalnya jus, sisa-sisa limbah jus pasti mereka memiliki limbah organik dari sayur ataupun buah gitu. Misalnya dari supply dari yang ada tersedia di pasar juga bisa sih Pak. Dan untuk bakterinya sebenarnya pada prosesnya di sini itu ada sterilisasi di bacterial debris. Jadi untuk patogen-patogen gitu ya nanti kan kain ini akan dipakai ya oleh manusia gitu. Karena sudah disterilisasi melalui tahap ini, seharusnya aman sih Pak untuk penggunaan pigmen alami ini untuk digunakan sebagai pigmen di industri tekstil gitu Pak. Ini tambahkan ya, kenapa harus ada jenis mungkin jenis limbahnya yang mungkin bisa mau menyuplai banyak bakteri yang punya pigmen warna gitu ya. Hmm, Disampaikan di situ. Kira-kira kalau ada baik. pilihannya baiknya yang seperti apakah harus dipilah di treatment dulu kan sebelum dimasukkan. Ini daun apa tadi tumbuhan moba ya? Iya, daun loba Pak. Nih. Loba itu yang punya AL atau kamu tambah Ya, AL di sini? enggak. Jadi di dalam daun loba ini dia kaya akan logam alami atau Al3+ ini gitu Pak. Nanti yang nantinya si ion Al3+ ini kita ekstraksi dan kita aplikasikan pada serat kainnya gitu. Iya, Sebagai itu fiksasi di mana? warnanya. AL, kenapa AL? Kenapa nggak logam lain? Ayo. Karena daun lobanya itu sendiri kaya akan ion itu, ion tersebut Pak, sehingga kita ekstraksi gitu. Dan kita ambil ion Al3+-nya. Kebetulan untuk ekstraksi daun loba ini sendiri, ini sudah diaplikasikan di NTT untuk pengrajin tenun Pak. Jadi Tahu nggak, nggak pigmen berwarna itu bergantung pH? kenapa Pak? Pigmen warna itu bergantung pH. Betul Pak. Hah? Betul kan? Iya betul Dan Pak. dan AL itu amfoter, tahu nggak? Iya Pak. Nah, itu salah satunya. Jadi Oke dia baik Pak. bisa mengikat logam asam apa dia bisa asam, dia bisa basah. Ya, tapi AL juga salah satunya juga dia kerapatannya muatan kerapatan kecil ya. Jadi
kan semakin ionnya semakin kecil, terdapat muatannya besar ya. Betul, Pak. Untuk pH asam dia kuat, dia juga bisa pH basah kan? Bisa, Pak. Ya, Dengan seperti ion OH min ya. nah, masalahnya daunnya ini nggak harus hanya di NTT ya. Iya, bisa Pak. Tanam kembali ya berarti di beberapa daerah. Baik, terima kasih Nida atas ininya presentasinya. Applause buat 3 presentasi hari ini. Jangan lupa absen. Nanti kita lanjutkan untuk hari Kamis presentasi 6 orang berikutnya. Dan jangan lupa ujian hari Sabtu dan juga membuat resume untuk hari Selasa untuk presentasi sesi hari ini. Itu saja, terima kasih semua, sampai ketemu di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yes.